Silakan teman-teman yang lain yang mau berbagi. Baik itu menonton film ini, lalu kemudian terinspirasi, teringat, oh ya kemarin banyak kemuliaan Tuhan yang saya terima dan saya harus berbagi, harus bersaksi betapa Tuhan sungguh hadir dalam hidup saya. Silakan. Aku mau sharing boleh Tante? Oh boleh, sangat boleh. Oke, aku mau sharing ini sih sebenarnya di sini kan lagi hujan terus selama 3 hari berturut-turut dan di situ aku kayak minta gitu sama Tuhan, Tuhan aku mau biar bisa cuci baju, ini hal sepele banget, cuci baju, mau cuci baju karena cucian numpuk. Terus minta Tuhan biar cuacanya jangan hujan gitu kan. Terus habis itu uh, pas besokannya ajaibnya itu terang benderang, bener-bener terang benderang, matahari dan matahari. Terus ya udah langsung cepet-cepet cuci baju, cepet-cepet keringin dan setelah setelah selesai cuci baju itu hujan lagi. Wow, aku kayak wow, Tuhan ngebantu banget gitu. Aku juga mohon melalui Pak Ripio juga gitu minta minta bantuan. Kak Review coba dong ngomong sama Tuhan gitu, bisikin ke Tuhan gimana caranya supaya uh, cuacanya bisa nggak hujan gitu. Padahal uh, apa namanya di handphone itu perkiraan cuacanya hujan terus sampai hari Minggu gitu. Itu aja sih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Jadi kelihatannya kecil-kecil gitu ya, tetapi kita membuat kita itu wow gitu ya. Kembali lagi bisa jadi apa pawang hujan tadi juru parkir istilahnya Pak Marcel ya. Ya, terima kasih puji Tuhan luar biasa ya kesaksian ini kelihatan bahwa teman-teman itu bertumbuh dalam iman, bisa merasakan bahwa itu adalah karya Tuhan. Ada kan yang beranggapan bahwa oh ya memang itu biasa, memang perkiraan cuaca begitu ya sekarang baik begitu ya. Tetapi disyukuri bahwa ya ini semua karena berkat Tuhan, bukan karena memang sudah saatnya hujan tidak turun begitu ya. Silakan yang lain teman-teman. Makin seru. Yang bawa kopinya sampai sudah jadi putih. Baik, saya sedikit berbagi dari pesan Padre Pio tanggal 25 kemarin itu sangat menyentuh saya ya. Itu tentang padi gandum yang istilahnya yang semakin merunduk lah kalau ini ya. Jadi menguning, terus Anda akan melihat bahwa beberapa bulir-bulir yang bulir-bulirnya itu berisi dan padat. Eh, Istilahnya kalau Pak Marcel kemarin bilang kalau di Indonesia itu kan seperti padi yang merunduk semakin berisi. Eh, saya memang minta izin untuk bulan ini tidak ikut doa di Padre Pio karena saya harus mempersiapkan atau melayani untuk doa rosario di paroki. Kebetulan di dalam proses atau pelaksanaan doa rosario itu banyak sekali kendala ya. Dari banyak sekali kendala baik dari segi sinyal sampai dengan petugas dan lain-lainnya gitu. Di saat jujur di saat mulai doa rosario setiap hari itu yang didoain adalah saya cuma bilang Padre Pio tolong eh, supaya sinyal atau pelaksanaan dari awal hingga akhir itu lancar. Walaupun memang banyak kendala, tetapi misalnya dari sinyal itu lancar, dari petugasnya sudah siap dan bisa melaksanakan tugas sampai selesai tanpa gangguan atau kurangnya kekusyukan dalam doa kita.
Bahkan kalau di dalam sinyal yang kurang itu kan untuk audio agak kurang ya, lagu-lagu yang dilantunkan itu agak putus-putus. Tapi saya memperhatikan para peserta itu begitu hikmat dan begitu apa namanya serius dalam berdoa. Di situ saya mengambil kesimpulan bahwa saat kita berkumpul itu bukan karena audionya, bukan karena PPT-nya, bukan. Tetapi bagaimana kita berkumpul dan berdoa. Demikian pula setelah doa rosario selesai, saya lari ke sini. Walaupun saya lari kadang-kadang dapatnya pas sudah di novenanya, dapat di rosarionya, atau malah kayak tadi bahkan doa penutup ya. Istilahnya itu saya masih tapi saya berusaha untuk ikut ke sini untuk menikmati untuk berdoa bersama di kelompok Padre Pio ini. Kenapa saya masuk kembali ke sini setelah doa rosario? Itu jujur di sini ini membuat saya ada kerinduan untuk berdoa bersama di sini, dan saya merasakan bahwa apa yang terjadi terutama di pesan tanggal 25 itu semakin padat, semakin merunduk. Dan kita di sini, saya melihat juga banyak dari antara kita ini banyak perubahan. Seperti tadi Bu Mika bilang, banyak perubahan yang kita alami. Saya mengikuti ini sudah masuk bulan kelima, banyak perubahan yang saya alami, yaitu saya masih bisa lebih sabar, bisa menerima, dan bisa untuk melayani dengan hati. Ya mungkin karena Padre Pio itu. Dan kalau pesan yang tadi diambil dari film ini, saya melihatnya dari poin yang saya lebih ngambilnya ke poin yang keempat, kelaparan. Karena musim kemarau, Padre Pio berdoa pada Tuhan peziarah yang menyediakan roti, yaitu Tuhan Yesus. Jadi saya merasakan bahwa ada saatnya kita kering, ada saatnya kita hampa, kosong. Nah, di situ kita berusaha untuk tidak lari ke tempat lain, tapi kita duduk dan berdoa. Walaupun hanya sekedar mendengar teman-teman berdoa di sini, itu membuat saya semakin kuat. Itu aja. Terima kasih. Tidak ada yang kebetulan ya, beberapa catatan-catatan yang sudah saya buat ya nanti sebagai summary itu adalah mengenai film dan semua sudah teman-teman sampaikan ya. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih sharingnya. Silakan, saya ingin juga mendapatkan mungkin di antara kawan-kawan yang hadir ini ada satu permohonan ya, doa yang belum terjawab, yang masih dirindukan, yang rasanya apa ya mungkin ya, begitu ya. Saya mau sharing ya. Tadi pagi itu Mama itu cerita tentang banyak sih yang masuk tentang kitab perubahan, tentang apa yang Mama cerita itu bagaimana gitu. Saya itu kalau doa itu memang kalau rosario memang suka bolong-bolong, cuman saya merasa sangat senang dengan doa rosario. Seperti Padre Pio ya. Dan doa rosario itu membuat diri saya itu, aduh ya Tuhan, tolonglah supaya saya menjadi
hidup kembali dengan Tuhan. Ya Tuhan, semoga saya menjadi anak-anak-Mu yang terbaik. Ya Tuhan, begitu. Dan saya senang juga membuat teman-teman bisa berdoa rosario dengan hikmat dan juga membantu saya dapat bisa berrosario untuk teman-teman juga. Begitu ya Om Marcel dan juga teman-teman, begitu saja sharingnya, begitu. Terima kasih, Monik. Terima kasih, Monik. Terus terang saya, Monik, ketika saya mendapatkan rosario Monik ini, saya bilang dalam hati, saya berbicara, ngobrol-ngobrol dengan Inge. Iya. Ini Monik sudah ambil bagian dalam karya penyelamatan. Dan berapa banyak orang terbantu dengan biji-biji merah putih ini. Jadi ya itu kita harus syukuri, Monik. Jadi luar biasa. Sekecil apapun yang Monik berikan, ya itu tetap bermanfaat untuk Tuhan. Ya, untuk saya secara pribadi sangat membantu ketika berdoa rosario Hati Kudus Yesus. Iya. Ya. Iya. Juga terima kasih Monik. Waktu saya rosario, saya dapat satu, dikatakan ini satu hadiah saya. Terima kasih Monik. Iya. Jadi saya udah berdoa. Iya. Terima kasih Monik. Iya. Ya, baik. Ibu Dion kelihatannya sudah. Ya, terima kasih Ibu Evo. Ya. Mohon izinnya, saya sebetulnya ingin men-sharingkan bahwasanya dulu ayah saya itu sudah ditegakkan dengan diagnosis C-anasofaring stadium 4. Dan kemudian sudah penjalaran sampai ke hati, dan ke otak juga ada, kemudian ke paru. Dan mulai dari situlah saya, tahun 2016, saya belajar berdoa novena, saya cari di Google, disitulah saya pelajari semuanya, dan saya mulai mendoakan novena. Ada, kalau tidak salah saya, novena 3 Salam Maria, itu yang pertama kali saya pelajari. Dan saya berdoakan itu terus, Bapak Ibu, saya ulang-ulang setiap malam sampai 3 kali, supaya ayah kami, papa kami dipulihkan. Dan memang nyata, papa kami 1 tahun menjalani kemoterapi, papa itu si anasofaringnya itu sudah dinyatakan hilang, sudah dinyatakan sembuh. Dan lain-lain sebagainya, sampai kepada di lever saja yang tinggal, itu pun hanya setitik aja dia kankernya. Sedangkan yang di paru hanya tinggal kapsul, yang di otak hanya tidak penjalaran lagi, dia stuck di situ aja. Kemudian papa kami itu sudah kemoterapi sampai ke 55 kali. Tetap saya doakan novena, tetap saya doa rosario juga, Bapak Ibu. Tetapi pada suatu saat datanglah pandemi COVID, sehingga pada tahun 2020 ya, sudah tidak bisa lagi berobat ke Pineng. Jadi mulai berobat mandiri di Kota Medan selama 1 tahun sampai tahun 2021, dan itu pun kondisinya menurun. Saya tetap berdoa rosario untuk papa saya juga, mohon saya kesembuhan untuk papa saya. Kemudian saya juga mau meminta doa juga dari keluarga-keluarga kita yang lain. Tetapi pada masa-masa itu adalah masa-masa yang berat bagi kami. Selama setahun itu, kondisi papa semakin menurun. Kemudian Bapak Ibu, hingga pada satu titik, papa kami itu sudah tidak bisa lagi dirawat di rumah sakit. Oleh karenanya, ini udah stadium yang paling akhir,
yang di levernya itulah yang membuat masalah. Jadi batu empedunya itu tersumbat, bukan batu empedu, saluran empedunya itu tersumbat sehingga badannya menjadi warna kuning. Begitulah Bapak Ibu. Tadinya orangnya sudah kurus karena CA, akhirnya orangnya menjadi gemuk. Gitulah, kembali lagi seperti semula menjadi gemuk lagi. Di situ tetap saya doakan Rosario, tetap saya berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan apa sebaiknya yang terjadi untuk papa kami ini. Dan akhirnya pada satu malam, keluarlah hasil laboratorium, ini papa kami posisinya sudah dirawat di rumah. Hasil laboratorium sangat jelek sekali, dan kami doakan bersama. Kemarin kita waktu ada misa, ada dinyanyikan yang lagu seperti Yesusku, aku percaya, lagu komuni batin ya Bapak Ibu. Ya. Nah, di jam 2 pagi saya nyanyikan itu ke papa saya dan saya elus perutnya. Jam 2 pagi sampai jam 3 pagi kami nyanyikan. Saya nyanyikan lagu itu, saya pasang lagunya dari MP3 yang ada di handphone saya. Saya lupa itu pengarangnya, ada salah satu ibu dokter gigi yang bertugas sebagai organis di Gereja Katedral Jakarta ya Bapak Ibu ya. Jadi sedikit banyaknya lagu itu memang sangat membuat saya sangat terharu. Dan kalau memang saya dinyanyikan lagu itu bisa sampai membuat saya menangis juga ya, karena itu pada saat papa saya mau dekat meninggal itu dinyanyikan. Saya menyanyikan itu untuk papa saya sambil mengelus perutnya. Dan memang Tuhan sungguh baik. Papa saya meninggal di hadapan kami semuanya di rumah dengan wajah kami dekat ke arah papa kami ini, berdekatan semuanya. Jadi seolah-olah Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyeberangkan ayah kami itu. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur sekali saya bisa berdoa rosario. Dan pada saat saya ayah kami sudah dinyatakan meninggal dunia, kami mengurus segala sesuatunya dan memberangkatkan ayah kami ini ke Kota Pematang Siantar. Dan rosario yang saya pakai berdoa, itu saya tinggalkan di tangan ayah saya. Begitu. Demikianlah Bapak Ibu, bahwasanya doa rosario ini sangat besar maknanya, sangat besar kuasanya, dan ini adalah pengalaman pribadi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih David, luar biasa. Luar biasa. Saya tanya nggak Bu sama... Oh ya, silakan. Dari dengar ceritanya tadi, jadi saya bertanya-tanya, ini David ini parokinya di mana? Mohon izin Bapak Marcel. Silakan. Sebelumnya saya ini dari gereja Protestan, tetapi saya sudah mempelajari banyak mengenai gereja Katolik, dan saya menyimpulkan bagi diri saya agar saya tetap pulang untuk ke pangkuan gereja Katolik. Jadi Bapak Marcel, saya menaruh rosario di tangan ayah saya, dan saya membuat segala sesuatunya, pengurusan jenazah ini. Saya membuat altar juga di depan jenazah ayah saya dengan salib berkorpus dan ada lilin sebelah kiri dan kanannya. Walaupun pada masa itu saya diperhadapkan dengan keluarga saya tetap bahwa itu adalah kerinduan saya. Dan rosario yang saya pergunakan itu setelah saya buat ke tangan ayah saya untuk yang terakhir kalinya. Terima kasih Pak Marcel. Terima kasih. Ya. David, terima kasih. Luar biasa ya David ya. Nanti saya kirim rosario lagi untuk David. Bu Evo, saya juga sudah mendapat rosario loh dari Monica. Terima kasih ya Monica ya. Ada 2 versi rosarionya. Ya, nanti saya akan siapkan juga untuk David ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan tadi kita lihat ya bagaimana ortodok, satu paroki
Ya, satu paroki. Luar biasa. Demikianlah kisah singkat devosan Padre Pio 108 yang kita sebut dengan Kissing the Puppy. Kisah-kisah menarik dari para devosan semoga menginspirasi teman-teman yang lain. Bagaimana spiritualitas Padre Pio, pesan-pesan Padre Pio mengubah sikap dan kehidupan para devosan. Salam Padre Pio, Sila Strada, Sollievo della Sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah singkat menarik berikutnya. Tuhan memberkati.